Action. Kecantikan dari dalam merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap wanita. Tetapi kecantikan dari luar juga merupakan hal yang paling penting. Oleh karena itu, setiap wanita berlomba-lomba untuk mempercantik dirinya dari dalam. Kembali lagi bersama saya Natalia di acara Let Me Show You, Let Me See the Real You. Berbicara tentang kecantikan, beruntunglah bagi kalian yang memiliki kecantikan dari lahir, karena kalian patut berbangga. Tetapi bagi teman-teman kalian yang tidak memiliki keberuntungan yang sama, bagaimana mereka mengatasi hal tersebut? Kali ini akan datang narasumber saya yang akan kita wawancarai berkaitan dengan pengalaman dia tentang keberaniannya untuk mengungkap dirinya yang sebenarnya. Silakan Jessica. Halo Jessica. Silakan duduk Jessica. Nah, Jessica, bagaimana kegiatannya akhir-akhir ini? Sekarang sih saya lagi sibuk kuliah aja sih. Gitu. Di luar kegiatan kuliah mungkin ada kegiatan lainnya? Oh, ada juga kerja part time ngajar les. Oh gitu. Nah, kita datang ke redaksi kita banyak banget surat-surat yang datang itu pengen banget gitu denger cerita tentang Jessica gitu. Mereka sangat penasaran sekali gitu. Lalu kita bisa melihat nggak sih sebenarnya di balik masker itu apa gitu? Kayaknya kita penasaran banget gitu di balik masker itu apa gitu. Bisa dibuka Jessica? Wow, Jessica sangat cantik sekali gitu. Nah, kamu bisa ceritain gak sih bagaimana kehidupan kamu sebelum kamu mendapatkan wajah yang secantik ini gitu? Jadi dulu sebenarnya saya lahir normal, tapi mungkin wajah saya nggak secantik teman-teman saya di sekolah. Sampai saya kan 2 bersaudara, kebetulan adik saya juga perempuan, dan nggak tahu sih saya sebenarnya ini mirip siapa, saya nggak ngerti juga. Karena dibilang mirip mama saya nggak terlalu mirip papa juga nggak terlalu mirip. Makanya kayak saya sejak kayak SD gitu udah kayak dibully teman-teman karena muka saya tuh berbeda sama keluarga saya yang lainnya. Sempat waktu itu orang tua saya jadi kayak malu karena tetangga-tetangga di rumah itu juga bilang kalau saya ini sebenarnya cuma anak pancingan doang. Kayak gitu sampai kita kayak berapa kali pindah rumah dan akhirnya saya nggak dikasih ke sekolah di sekolah umum. Jadi saya homeschooling sampai SMP kelas 3 kayak gitu. Jadi sampai pokoknya saya benar-benar diumpetin deh kalau misalkan orang tua saya nanya, misalnya tetangga nanya, pasti orang tua saya jawabnya anaknya cuma 1, itu adik saya. Sangat menyayat hati sekali ya ceritanya ya. Nah, terus bagaimana sih bisa kamu mempunyai pemikiran gitu, wah waktunya saya untuk berubah gitu, ini waktunya saya untuk berubah gitu. Kamu kepikirannya dari mana? Saya berpikir saya tidak mungkin terus bersembunyi di balik rumah, di balik keluarga saya yang sebenarnya juga menurut saya tidak menginginkan saya seperti itu. Jadi ketika masuk SMA itu saya sebelumnya memang udah ada kumpulin uang. Memang saya dikasih sama orang tua saya uang jajan, tapi percuma, saya kan nggak keluar rumah. Jadi uang itu saya kumpulin sampai saya tanya-tanya teman saya secara online karena kan saya punya media sosial. Cuman ya memang fotonya tidak pernah saya tampilkan di media sosial tersebut. Cuman teman saya lumayan lah ada, dan teman saya juga nyaranin mendingan mau nggak oplas gini-gini. Terus udah cari-cari di web juga, udah searching. Oke, saya memberanikan diri saya untuk merubah diri saya supaya dunia bisa menerima saya kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu, ini teman-teman bisa lihat ini adalah penampilan Jessica sebelum dia melakukan operasi plastik ya. Sangat berubah sekali ya dengan sekarang ya. Ini penampilan dia yang sekarang ya, sangat lebih ceria sekali ya yang sekarang ya pemirsa. Nah, kalau boleh tahu bagian mana saja sih untuk pengetahuan juga buat teman-teman, bagian mana saja yang Jessica rubah gitu? Pertama-tama saya pasti kurusin badan dulu. Kemudian bagian
sini kalau bisa dilihat, boleh lebih before. Ya. Nah, ini kan dia agak bulat ya di sini. Ini saya potong di sini. Rahang itu diubah sedikit, sama hidung, sama saya bikin kelopak mata. Oh, seperti itu. Nah, sampai masa pemulihan sampai sekarang, kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama ya? Sebenarnya dibilang singkat enggak juga, dibilang lama enggak juga ya. Kurang lebih 6 sampai 8 bulan sih untuk pemulihan, dan saya bisa menunjukkan ke keluarga saya kalau saya ini bisa menjadi orang-orang yang mereka mau gitu. Seperti itu. Lalu setelah Jessica mengalami perubahan yang drastis seperti ini, respon orang-orang di sekitar kamu seperti apa? Misalnya keluarga atau lingkungan seperti itu? Kebetulan sejak saya operasi plastik, saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Jadi saya mulai mencari kerja untuk hidupin saya, sekolah, kuliah, kayak gitu. Tapi entah kenapa, mungkin karena orang tua saya sudah sadar kalau saya pengen berubah dan pengen mereka terima, mereka tuh lama-kelamaan tuh sedikit demi sedikit tuh bisa menerima saya gitu. Mungkin karena menurut saya juga sudah berubah secara fisik gitu. Jadi mereka nggak malu untuk mengakui saya. Mungkin setelah ini juga teman-teman saya yang dulu sering ngejek saya mungkin bisa menerima saya kalau masih ingat dengan saya, kayak gitu. Sekarang juga saya kan kalau misalkan saya udah berfisik ini, saya lebih gampang nyari kerja, lebih gampang ketemu orang, nggak malu-malu lagi. Lalu bisa diceritain gak sih kehidupan kamu setelah kamu mengalami perubahan ini? Apa perubahan yang paling drastis yang kamu hadapi gitu? Perubahan yang paling drastis itu sih yang pasti dari keluarga sama tetangga. Itu kan karena kayak lingkungan yang paling dekat sama saya selama beberapa tahun terakhir, karena saya juga kan nggak pernah keluar rumah. Jadi kayak keluarga, tetangga, sepupu semua sampai kayak heran gitu. Sempet sih ada yang mencibir kayak, ngapain sih lu kayak gini, toh lu juga udah normal gitu, lu tuh normal, nggak cacat, kayak gitu. Seperti itu. Oke, mungkin Mbak Jessica bisa memberikan tips dan sarannya untuk teman-teman, berbagi pada teman-teman gimana sih untuk memperoleh keberanian diri gitu. Wah, saya harus berubah gitu. Yang pasti sih harus tutup telinga dulu ya. Yang pertama tuh harus tutup telinga. Jangan terkecoh atau jadi ngedown kalau misalkan orang-orang mikir lu ini nggak tahu terima kasih, bla 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 bla. Yang penting ya, gue kan nggak merugikan siapa-siapa gitu. Dan ini juga untuk kelangsungan hidup gue, berapa lama yang akan datang kayak gitu. Jadi pokoknya harus berani dari diri sendiri dulu sih, kayak gitu. Nah, pemirsa, dibutuhkan keberanian yang ekstra untuk merubah diri sendiri. Keberanian tersebut muncul tidak karena hal yang mudah diterima. Kita harus mempunyai langkah yang tepat untuk dapat merubah diri sendiri. Ada satu kutipan yang saya ambil, dan kutipan ini sangat tepat untuk acara kita kali ini. Kutipan itu berkata, "Once you become fearless, life become limitless." Jadi ketika kamu tidak berani dalam mengambil keputusan, maka hidup kamu akan menjadi terbatas. Baik pemirsa, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih Mbak Jessica sudah datang dan menjadi narasumber kita pada acara kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Let Me Show You, Let Me The Real You setiap hari Senin jam 5 sampai 6 sore hanya di UMN TV. Saya Natalia, terima kasih.